Oke, ini kita udah nyampe ya di lokasi. Ini proyeknya. Ayo, masuk yuk. Nah, di saat-saat seperti ini kadang kita perlu melakukan ini ya, apa namanya, inspeksi mendadak lah ya. Karena kalau misalkan kita tidak melakukan inspeksi, maka nanti otomatis kualitas pun juga nggak bisa bagus gitu ya. Hari ini kita nanti akan melakukan pengecekan gitu ya. Ayo. Ini posisinya masih geragal semua ya, jadi masih pantainya belum jadi. Nah, ini kita bisa melihat ya, posisi seperti ini nih, teman-teman rekan-rekan semua nanti bisa melihat. Nanti di sini ada apa sesuai dengan layout 3D-nya. Saya ingin jelasin ke teman-teman ya, bahwa posisi rumah itu nanti bisa mewah, pakai kacamata dulu silau. Bisa mewah atau tidak itu bergantung dari satu, berapa besar tanah ya, luasnya berapa gitu. Jadi semakin besar tanahnya itu kan, maka kesan mewah itu akan semakin bisa didapatkan. Jadi kalau misalkan kalau pas misalkan teman-teman bertanya, Pak, terus gimana Pak kalau misalkan tanah kita ini proyek yang saya dapat itu enggak terlalu besar gitu kan. Kalau misalkan proyeknya enggak terlalu besar ya kita optimalkan, kita maksimalkan aja dengan space yang ada gitu kan. Tapi kalau misalkan seandainya kita maksimalkan, lalu kemudian nanti ke depan itu di-compare gitu ya, di-compare dengan bangunan yang memang tanahnya luas ya, tentunya pasti akan berbeda. Nah, kebetulan ini rumah yang kita lagi ada proyek ini luasnya kurang lebih 12 kali 20 something, 25, 20, 23, 22. 12 kali 22 itu berapa gitu? 2 lantai ya. Nah, jadi ini teman-teman ya, kita pertama kali pasti ini kan semuanya kita mesti tata ya, sedemikian rupa kita tata penggunaan besi-besinya semua ya. Nah, ini jadi apakah ada kesulitan gitu pertanyaannya. Nanti kalau teman-teman nanti melihat, apakah nanti ke depan ada kesulitan Pak ini untuk membuat bangunan seperti apa? Besar kecil itu sebetulnya sama ya. Saya ingin sampaikan kepada teman-teman. Jadi besar kecilnya bangunan itu nggak pengaruh gitu ya. Nggak pengaruh. Karena apa? Karena posisinya semua kerja berdasarkan desain. Jadi teman-teman hanya perlu melakukan seperti yang saya buatkan kontennya, perlu melakukan manajemen proyek gitu kira-kira. Ya, perlu melakukan manajemen proyek. Oh, kapan? Jadi pertama kali kayak misalkan kita bikin seperti ini, tahapannya bagaimana? Pertama kali pasti bicara tentang desain dulu. Tampak depan, fasade depan rumah seperti apa. Terus kemudian setelah fasade depan rumah itu final, ya. Terus kemudian kita masuk ke tahapan berikutnya, gitu kan? Perhitungan RAB. Nah, kira-kira RAB-nya seperti apa nih? Oh, habisnya berapa? Kan begitu kira-kira. Nah, jadi nanti dari situ baru bisa mendapatkan gambaran kira-kira seperti apa. Jadi kita sambil nunggu dari pemilik rumah untuk pengerjaan interiornya, itu ya. Nah, ini titik-titik listrik sedang jalan. Nanti kita lakukan penyesuaian sama titik-titik mechanical electricalnya. Ya, nah ini kita sudah ada di lantai 2 ya.
Ini kita melakukan pengukuran. Nah ini, ya hati-hati Pak Ari. Ya, kita melakukan pengukuran. Sampai sedemikian detail kita perlu melakukan pengukuran. Ya, nah ini. Berapa meter, berapa senti, ya. Kita lakukan pengukuran ulang, catat semuanya. Nanti kemudian semuanya itu akan masuk ke dalam 3D. Teman-teman, ya. Coba kamera ditunjukin dengan detail. Ini kondisi dari lantai 2. Nanti saya akan buatkan kontennya, ya. Before after, ya. Jadi sebelum seperti apa, sesudahnya nanti seperti apa. Jadi memang sebetulnya tugas dari kita interior itu adalah memastikan bahwa ukuran-ukuran yang kita buat itu sesuai dengan kondisi faktual antara desain dan di lapangan. Jadi suka nggak suka, mau nggak mau, kadang Anda sebagai pemilik bisnis interior atau pengelola yang dipercayakan oleh Tuhan kepada kita, itu kadang harus turun ke lapangan. Jadi tidak bisa ibaratnya itu minta beres, ya seperti bos gitu, nggak boleh. Harus kita melakukan kadang inspeksi mendadak. Memang tidak semuanya kita perlu melakukannya sendiri. Kita harus membangun sebuah sistem, kira-kira kan seperti itu, ya kan? Kita harus membangun sebuah sistem. Jadi tadi seperti saya katakan, ketika kita membangun sebuah sistem itu nanti ke depan, ya, ketika kita menangani proyek secara bersamaan, secara langsung dalam waktu yang sama, kualitas kita tidak naik dan turun, tapi kualitas kita bisa stabil, gitu ya. Kualitas kita bisa stabil. Nah nanti ini yang atas nanti kita menggunakan rangka baja ringan galvalum gitu ya. Jadi supaya anti rayap. Itu kan ini bentangan kurang lebih sekitar 12 meter ya. 12 meter. Mungkin 15 ya. Saya lupa berapa ini. Ya saya rasa sih itu ya rekan-rekan. Jadi nanti kita akan lihat lebih jauh lagi ya. Nanti desainnya itu nanti saya tunjukin. Nah, oh ya, kapan lalu saya pernah sempat mention kepada teman-teman semua, kepada rekan-rekan, dari rumah yang existing, kadang Anda terima proyek itu tidak desain semuanya langsung dari nol gitu ya. Tapi kadang Anda terima proyek itu rumahnya sudah dalam proses under construction atau sudah bangunan fisiknya udah berjalan dulu. Nah itu gimana? Jadi seperti saya katakan, ketika manakala bangunan fisiknya udah jalan terlebih dahulu, maka yang harus dilakukan adalah teman-teman harus bisa mengoptimalkan gitu kan. Kira-kira mengoptimalkan apa yang ada itu tadi harus dioptimalkan. Jadi nggak semuanya bisa dimulai dari nol gitu. Jadi Anda harus bisa adaptif gitu ya. Adaptif ya, bisa menyesuaikan diri dengan semuanya. Nah oleh karena itu banyak teknik-teknik yang nanti saya bisa sharingkan. Jadi dengan konsep-konsep dari yang saya katakan ngambil dari Pinterest, dari Behance itu seperti apa ya. Lalu kemudian kita implementasikan. Nah disinilah fungsi dari interior consultant sangat berperan ya. Fungsi dari interior consultant sangat berperan supaya bisa mencocokkan gitu ya, mencocokkan antara yang ada di lapangan dan keinginan dari customer kita ya. Nanti kita akan lihat bagaimana implementasinya ketika kita ngambil ide-ide dari Pinterest atau Behance itu, nanti bagaimana kita mengimplementasikannya dalam kondisi ruangan faktual. Coba ditunjukin kondisinya seperti apa ini ya. Jadi ini masih serba open ya, terbuka semuanya. Ya, jadi beginilah kalau di lapangan teman-teman, rekan-rekan. Ya, Pak, apakah ini sudah sesuai dengan ekspektasi? Ya, namanya kadang di lapangan ya kita harus maksimalkan gitu. Kita nggak boleh mengeluh gitu ya. Kita harus membantu customer-customer itu supaya bisa menghasilkan satu rumah yang baik gitu ya. Coba ikuti saya ya. Nah ini. Nah ini ada kamar juga nanti ke depan akan jadi kamar, walk-in closet di sini. Nah ini kan, oke. Ini kalau nanti jadi kamar bagus juga nanti kan. Jadi kamar ini nanti bisa ke depan, bisa lihat ke sebelah sana. Nah ini view-nya bisa langsung lihat ke jalan raya ya. Coba ditunjukin. Nah ini, ya kan? Ini view-nya. Ya oke. Nah di sini ada balkon ya, balkon carport ya, balkonnya carport seperti ini. Ya ini teman-teman. Nah, nanti ini rencana akan menggunakan finishing granite tile, bisa menggunakan marmer juga bisa, tergantung dari selera nanti apa yang diharapkan. Nah kalau teman-teman lihat
Ini dari awal kita sudah merencanakan akan titik mechanical electricalnya. Coba diarahkan situ. Nih. Ya, ini posisi stop kontaknya tingginya sekian meter dari lantai. Ya. Nah, ini kan kita masih bare. Bare itu artinya masih mentah, masih telanjang ya. Nanti titik nolnya itu nanti akan disesuaikan gitu kan. Nah, dari awal kita sudah menentukan titik nanti rong dalamnya itu kira-kira berapa meter, disepakati dengan pekerja yang ada di lapangan. Oh, kita minta misalkan rongnya itu nanti sekitar misalkan 3,20 meter atau 3,30 meter. Nah, nanti lantainya harus ketinggian dari sini, naik dari sini berapa, gitu kan? Sampai dengan bibir plafon itu berapa. Nah, titik mechanical electrical juga akan mengikuti. Nanti akan kita atur juga untuk pola plafonnya, ya. Kira-kira seperti itu. Nah, oke. Untuk yang lain-lain saya rasa sih ya ini ya. Nah, ini sudah akan melakukan proses acian semuanya ya. Oke teman-teman, kira-kira itu dulu ya. Kita sidak inspeksinya untuk proyek ini. Nanti kita akan coba lihatkan tampak atas sebelum proyek ini jadi ya. Oke, thank you.